Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita masuk ke materi ketiga, di mana saat ini kita akan membahas mengenai lingkungan lubang bor pada kegiatan eksplorasi. Ya, mengapa kalian perlu mengetahui kondisi dari suatu lubang bor? Nah, ini sangat perlu kalian ketahui ya kondisi lubang bor karena kondisi lubang bor itu sangat dipengaruhi pembacaan dan data logging seperti resistivity log, caliper log, lithology log, ataupun data log yang lainnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lubang bor. Jadi dengan mengetahui kondisi lubang bor, maka dapat membantu kalian untuk menganalisis data logging. Oke? Nah, ini merupakan sirkulasi sistem, sirkulasi sistem. Nah, pada kegiatan pemboran, kalian tahu bahwa kegiatan pemboran itu akan menggunakan lumpur pemboran. Nah, drilling fluid atau lumpur pemboran ini secara terus-menerus akan dipompakan dan disirkulasikan selama proses pemboran berlangsung. Lumpur pemboran ini sangat penting karena terkait langsung dengan salah satu dari 5 aspek utama dalam pemboran, yaitu sirkulasi sistem, seperti yang sudah kalian ketahui pada materi sebelumnya. Nah, sirkulasi sistem ini memungkinkan lumpur dapat bergerak dan menjalankan fungsinya, di mana pompa lumpur akan menggerakkan lumpur ke arah bawah lubang pemboran melalui pipa bor dan kolar atau drill kolar. Nah, pipa bor dan drill kolar ini dikenal dengan drill string. Nah, melalui drill string akan menyemprotkan lumpur ke lubang bor melalui nozzle jet. Nah, di mana nozzle jet ini berada pada bit atau mata bor. Nah, kemudian lumpur yang disemprotkan melalui bit ini akan mengangkat serbuk bor dan lumpur ke atas permukaan melalui anulus atau ruang di antara dinding pipa bor dengan dinding formasi. Lalu, serbuk bor atau cutting dan lumpur yang naik ke atas permukaan ini akan meninggalkan lubang bor melalui mud return line dan jatuh ke vibrating screen atau cell shaker. Nah, di cell shaker inilah akan memisahkan cutting dan lumpur yang fungsinya untuk menjaga berat jenis lumpur atau mud density. Dan ini semua diproses di mud tanks. Nah, jadi berdasarkan berat jenisnya, maka cutting akan tertinggal di permukaan, sedangkan lumpur akan dipompakan kembali oleh pompa lumpur melalui slash pump tadi, standpipe, rotary hose, swivel, dan Kelly yang akan masuk kembali ke lubang bor. Nah, jadi pompa pemboran inilah sebenarnya yang merupakan peralatan utama pada sirkulasi sistem. Oke. Nah, jadi lumpur pemboran ini akan secara terus-menerus dipompakan dan disirkulasikan selama proses pemboran itu berlangsung. Nah, proses inilah yang akan menciptakan 3 kondisi yang ada pada lubang pemboran yang akan mempengaruhi pembacaan data logging. Oke, sebelum kita mempelajari kondisi pada lubang pemboran itu, kita harus tahu dulu kondisi daripada mud fluid atau kondisi lumpur pemboran. Nah, lumpur pemboran ini pada umumnya ada 3 jenis. Yang pertama ada fase cair, di mana pada fase cair ini lumpur pemboran menggunakan bahan dasar air dan minyak untuk kondisi tertentu di mana sel yang ditembus itu reaktif dan menghisap atau menyerap. Kemudian pada komposisi yang kedua itu ada pada komposisi inert solid, di mana pada kondisi ini padatan yang digunakan untuk menaikkan berat lumpur seperti barit, namun tidak bereaksi dengan air atau minyak dan komponen lainnya dalam lumpur. Kemudian ada komposisi reaktif solid. Ini merupakan padatan yang bereaksi dengan air dan membentuk suatu koloid. Biasanya digunakan namanya bentonit yang menghisap air dan membentuk lumpur. Kemudian fase kimia seperti zat pengontrol
terhadap sifat-sifat dari lumpur pemboran. Nah, berdasarkan dari komposisi lumpur fluida ini, maka diklasifikasikanlah lumpur fluida. Ini saya ambil dari Heriot-Watt University. Nah, menurut dari Heriot-Watt University, klasifikasi mat fluida ini atau klasifikasi lumpur pemboran ini dapat kalian lihat pada slide, di mana lumpur pemboran itu diklasifikasikan menjadi 3. Pertama dalam fase liquid, kemudian percampuran antara gas dan liquid, dan dalam bentuk fase gas. Oke. Di sini yang biasa digunakan adalah pada fase liquid. Nah, fase liquid ini ada yang dikenal water based mat dan oil based mat. Nah, penggunaan yang mana yang akan digunakan sebagai lumpur pemboran, apakah water based mat WBM atau oil based mat atau OBM, ini berdasarkan biasanya dilihat dari nilai keekonomisan dari kegiatan pemboran tersebut. Jika memakai oil based mat, ada yang menggunakan full oilnya sebagai lumpur pemboran atau dicampur dengan inert emulsion. Sedangkan jika menggunakan water based mat atau WBM, ada yang menggunakan dari fresh water mat atau air tawar dengan salt mat atau air asin. Nah, penggunaan fresh water mat atau salt mat ini tergantung pada lokasi pemborannya, apakah dia di onshore atau di offshore. Oke. Nah, ini merupakan klasifikasi daripada lumpur pemboran. Oke, sekarang kita masuk ke pressure environment of borehole logging atau kondisi tekanan pada lubang pemboran. Oke. Jadi, selain berfungsi untuk membawa cutting dan lumpur ke atas permukaan, lumpur pemboran itu kan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan. Nah, kondisi tekanan pada proses drilling dan logging ini itu dipengaruhi oleh tekanan formasi atau disingkat PF atau pressure formation, formasi pressure, dan dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik, yaitu fluida yang ada di dalam lumpur, yaitu tekanan hidrostatik atau pH mat. Nah, jadi kalian ketahui bahwa ada 2 tekanan pada lubang pemboran. Oke, kalian pasti tahu bahwa reservoir itu memiliki suatu tekanan. Nah, jadi ketika dilakukan pemboran, diharapkan dengan menggunakan lumpur pemboran itu dapat menyeimbangkan tekanan yang ada pada reservoir tersebut. Nah, di dalam menyeimbangkan tekanan antara tekanan hidrostatik mat lumpur pemboran terhadap tekanan reservoir itu bisa lebih kecil dari tekanan reservoirnya atau lebih besar dari tekanan reservoirnya. Biasanya range-nya itu antara tekanan reservoir dengan tekanan tekanan formasi dengan tekanan hidrostatik itu range-nya biasanya plus minus 200 PSI gini. Artinya gini, bila tekanan formasinya itu adalah 1000 PSI, maka tekanan hidrostatik lumpurnya itu bisa maksimalnya 1200 PSI atau minimalnya 800 PSI. Nah, jika kondisinya tekanan hidrostatik lumpur ini 800 PSI, maka ini dikenal dengan kondisi underbalance drilling. Sedangkan apabila tekanan hidrostatiknya di atas 1200 PSI, maka dikenal dengan kondisi overbalance drilling. Nah, pada kondisi underbalance drilling ini tekanan formasi atau tekanan yang ada pada rekahan formasi itu rendah, sehingga jika menggunakan pH mat yang lebih besar dari 1200 dapat menyebabkan bahaya. Nah, salah satunya itu lumpur pemboran itu akan hilang. Nah, tetapi jika kita menggunakan pH yaitu dalam kondisi overbalance, itu dipastikan kondisi hidrostatik lumpur pemboran itu harus lebih besar dari kondisi tekanan formasinya. Nah, gitu. Jadi pada gradient pressure
itu ada 0,433 psi. Biasanya untuk air tawar, sedangkan 0,465 psi itu untuk air asin atau brand water. Nah, bila kurang dari 0,433 psi, itu untuk kondisi subnormal pressure, sedangkan jika lebih besar dari 0,465 psi per fitnya, maka ini untuk kondisi abnormal pressure. Oh iya, untuk kondisi normal itu kan berada di gradient pressure-nya antara 0,433 psi per feet sampai 0,465 psi per feet. Nah, jadi artinya seperti ini. Setiap penurunan 1 feet maka ada kenaikan temperatur 0,433 psi. Nah, jadi ketika ada penurunan pemboran 1 feet, terus itu terjadi kenaikan temperatur kurang dari 0,433 psi, maka ini disebut dengan kondisi subnormal pressure. Tetapi apabila setiap penurunan 1 feet maka ada kenaikan lebih besar dari 0,465 psi, maka ini dikatakan kondisi abnormal pressure. Jadi untuk kondisi normal itu apabila gradient pressure-nya setiap penurunan 1 feet maka ada kenaikan tekanan antara 0,433 psi sampai 0,465, itu adalah disebut dengan kondisi normal pressure. Oke. Nah, jadi fungsi pemboran itu selain menjaga tekanan agar tidak terjadi kelebihan tekanan sehingga dapat menyebabkan loss circulation atau kurangnya tekanan yang dapat berakibat terjadinya blowout. Nah, di sini ada 3 kondisi tekanan, ada yang normal, loss, gain, dan loss gain. Oke. Pada kondisi normal ini apabila tekanan hidrostatik lumpur itu lebih besar dari tekanan formasinya, sehingga fluida formasi ini tidak bisa masuk ke dalam lubang pemboran. Bisa kalian lihat arah panah yang hitam ini adalah tekanan hidrostatik lumpur pemboran, sedangkan arah panah merah ini adalah tekanan formasi atau tekanan fluida. Nah, jadi pada kondisi normal di mana pH matnya itu lebih besar daripada PF, sehingga fluida formasi tidak bisa masuk ke dalam lubang pemboran. Kemudian pada kondisi yang kedua itu adalah kondisi loss. Di sini apabila kondisi tekanan hidrostatik lumpur pemborannya jauh lebih besar dari tekanan formasinya, seperti gambar S. Maka di sini pH matnya lebih dari 200 psi biasanya ya. Nah, pada kondisi loss ini menyebabkan gap yang terlalu besar sehingga menyebabkan lumpur pemboran kita itu menginvasi ke formasi atau lumpur pemboran kita akan masuk ke pori-pori batuan atau ke reservoir. Nah, ini menyebabkan lumpur pemboran yang akan naik ini akan hilang. Nah, makanya disebut ini dengan kondisi loss circulation. Kemudian untuk kondisi yang ketiga, ini adalah kondisi gain, artinya ada penambahan fluida. Nah, fluida yang ada di lubang pemboran itu bertambah gitu. Hal ini dikarenakan tekanan hidrostatik lumpur pemboran itu lebih lebih kecil daripada tekanan reservoir, sehingga fluida yang ada dalam formasi itu akan masuk ke dalam lubang pemboran sehingga terjadilah penambahan fluida lubang pemboran gitu ya. Jadi inilah 3 kondisi awal pada normal ketika tekanan hidrostatisnya itu lebih besar daripada tekanan formasinya, sehingga lumpur yang masuk itu sama dengan lumpur yang keluar, sedangkan fluida formasi tidak dapat masuk ke dalam lumpur pemboran. Nah, pada kondisi loss ini apabila tekanan hidrostatisnya jauh lebih besar daripada tekanan fluidanya. Jadi di sini ada gap. Jadi pada saat itu si lumpur pemboran akan masuk
ke pori-pori reservoir atau pori-pori batuan, sehingga terjadilah lumpur yang masuk dan yang kembali itu tidak seimbang. Nah, karena ada lumpur yang hilang masuk ke pori-pori batuan. Nah, pada posisi yang ketiga atau kondisi yang ketiga itu ada gain, di mana tekanan hidrostatik lumpur pemboran itu lebih kecil dari tekanan formasi, sehingga di sini ada penambahan fluida di dalam lubang pemboran. Nah, jadi karena fluida formasi ini masuk ke dalam lubang pemboran. Oke. Kemudian ada juga satu lagi kondisi loss gain. Nah, kondisi loss gain ini artinya dalam satu lubang pemboran terjadi loss dan gain. Ada pada litologi yang pertama di mana kondisi tekanan hidrostatiknya lebih besar dari tekanan formasinya, sehingga terjadi loss. Kemudian dengan lubang pemboran yang sama tetapi dengan litologi yang berbeda, terjadi kondisi tekanan hidrostatiknya lebih kecil daripada tekanan formasi, sehingga terjadi gain. Maka dalam satu lubang pemboran terjadi dua loss dan gain. Kemudian untuk itulah perlu diketahui, jadi seberapa besar sih sebenarnya tekanan yang harus diberikan pada lubang pemboran, tekanan hidrostatik yang harus diberikan pada pemboran. Ini ada rumusnya, di mana tekanan hidrostatik lumpur pemboran dalam PSI ini dapat dicari dengan 0,052 dikali dengan TVD, true vertical depth dalam feet, dikali dengan mud weight atau berat dari lumpurnya di dalam pound per galon. Oke. Untuk mencari berapa sih sebenarnya tekanan hidrostatik lumpur fluida yang harus diinjeksikan ke dalam lubang pemboran. Oke, nah ini ilustrasi di mana kondisi overbalance dengan kondisi underbalance. Nah, overbalance ketika tekanan hidrostatik lumpur itu lebih besar daripada tekanan formasi. Nah, inilah sebenarnya kondisi overbalance yang ingin dicari. Nah, kondisi underbalance ini diharapkan seminimal mungkin terjadi ya, karena di sini kondisinya di mana tekanan hidrostatis lumpur pengeborannya lebih kecil daripada tekanan formasinya. Yang ditakutkan adalah terjadinya loss circulation, atau yang paling berbahaya adalah terjadinya blowout. Maka pada saat pemboran diharapkan terjadi kondisi yang overbalance, tekanan hidrostatik itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan formasi atau tekanan reservoirnya. Oke. Jadi pada saat pemboran, lumpur pemboran itu masuk ke formasi, mendorong fluida formasi hingga sejauh tertentu, bergantung dari kondisi formasi sejauh mana invasinya. Jadi pada dasarnya terbagi 3 zona pada kondisi lubang bor yang bisa kalian lihat pada slide. Di sini adalah lubang bor, kemudian di sini ada zona warna merah, zona warna orange, dan zona warna hijau. Ini sebenarnya potongan daripada lubang bor, potong tampak samping ya, tampak samping. Jadi kalian bayangkan ini lubang bor dipotong, kemudian kalian melihatnya secara samping. Nah, pada dasarnya itu pada lubang bor itu ada 3 kondisi. Yang pertama itu adalah yang warna merah ini, itu adalah kondisi daerah terinvasi atau flash zone, di mana daerah ini berisi air lumpur pemboran. Kemudian pada daerah zona yang berwarna orange ini adalah daerah transisi atau transition zone. Ini di mana daerahnya berisi air lumpur dan fluida formasi. Nah, disinilah daerah annulus. Kemudian daerah yang ketiga itu adalah uninvited zone atau daerah yang tidak terinvasi. Ini yang berwarna hijau. Untuk daerah yang tidak terinvasi ini adalah daerah yang hanya berisi fluida formasi. Nah,
Oke, syarat terjadinya profil invasi ini apabila pH tekanan hidrostatik lumpur pemboran itu lebih besar daripada tekanan formasi, atau syarat terjadinya kondisi lubang bor seperti ini apabila terjadi kondisi overbalance pada saat drilling dan logging, sehingga lumpur pemboran ini kita bisa menginvasi ke si reservoirnya. Maka dengan catatan, dengan batasan tekanan yang masuk, tekanan yang naik itu plus minus 200 PSI tadi. Jika lebih maka akan terjadi loss atau gain gitu ya. Nah, di sini pada flash zone atau zona yang terinvasi yang berisi air lumpur pemboran ini, data yang bisa diambil itu RXO, terus tuh SXO atau RMF. Di RXO itu flash zone resistivity, terus itu ada RXO itu flash zone water saturation. Nah, kemudian pada daerah yang tidak terinvasi atau yang pada zona hijau ini, di sini lah bisa kalian lihat ada water saturasi atau saturasi air SW. Di sini bisa kalian lihat RT atau resistivity true-nya. Terus itu bisa juga kalian lihat di situ RW-nya atau resistivity air formasi. Nah, ini data-data ini sangat tergantung pada kondisi lubang bornya. Oke. Nah, data ini juga sangat dipengaruhi oleh mud filter dengan mud cake-nya. Jadi pada waktu pemboran ini kan tekanan hidrostatik lumpur pemboran itu sedikit lebih besar dari tekanan formasi, sehingga lumpur pemboran yang terdiri dari bagian padat yang seperti tadi ada bentonit, ada barit, dan ada yang lainnya, dan bagian cairnya ada WBM ataupun oil based mud tadi akan terdorong masuk ke dalam lapisan permeabel. Nah, bila lumpur pemboran masuk ke dalam lapisan permeabel, maka bagian padat ini akan menempel pada dinding sumur dan membentuklah mud cake atau kerak lumpur. Nah, jadi berarti kayak gini analoginya ya, mud cake itu terjadi kalian ketika membuat teh, di sini bukan teh celup tapi teh seduh ya, yang dari serbuknya. Nah, ketika kalian membuat teh di dalam cangkir, kemudian kalian menuangkannya ke gelas dengan menggunakan saringan. Nah, ketika teh itu tersebut airnya ada di dalam gelas, kemudian di dalam saringan ini adalah bubuk tehnya. Nah, bubuk tehnya inilah ketika dia tidak terfiltrate, maka dia akan terendapkan di saringan. Nah, bahan teh yang terendapkan inilah yang disebut sebagai mud cake di dalam drilling. Jadi mud cake ini sendiri bisa berfungsi menjaga lumpur agar tidak mengalir keluar formasi, sekaligus memelihara lubang dari keruntuhan atau caving. Itu jika mud cake-nya kondisinya tidak tebal, tetapi ketika mud cake-nya itu adalah tebal, ini juga mengganggu lubang pemboran. Salah satunya lubang pemborannya akan menjadi semakin kecil gitu, dan ini harus perlu di treatment kembali. Oke. Nah, sifat-sifat lumpur pemboran yang perlu kalian perhatikan agar terjadi lumpur pemboran yang memiliki sirkulasi yang baik itu adalah viskositasnya, resistivity alirannya, berat jenisnya, dan derajat filtrasinya. Nah, itu merupakan sifat pemboran yang harus kalian perhatikan agar menjaga sirkulasi pada lumpur pemborannya, dimana ketika sirkulasi ini baik, maka data logging yang kalian terima itu mampu merepresentasikan lubang bor sesuai dengan keadaan di bawah permukaannya. Oke. Nah, jadi itulah mengapa perlu kalian mengetahui kondisi dari suatu lubang bornya. Oke. Baiklah semuanya,
sampai sini saja dulu untuk kita mengetahui kondisi dari suatu lubang bor. Minggu depan kita akan lebih masuk kepada lumpur pemboran itu, baik sifatnya, karakteristiknya, maupun bagaimana cara mencari viskositas ataupun derajat filtrasi yang baik untuk sebuah lumpur pemboran. Oke? Jadi begitu saja untuk materi saya hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke saya ataupun kita diskusikan kembali. Oke, kalau gitu saya tutup pembahasan untuk kondisi lubang bor atau lingkungan lubang bor pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan selamat siang.